Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dengan rasa, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 16 Zulqa'dah 1441 Hijrah. Seperti biasa di agenda pagi kita, embun pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. Insyaallah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal soleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dengan rasa senantiasa kita doakan saudara-saudara kita, kerabat kita, terlebih tentu untuk kedua orang tua kita yang saat sekarang ini sedang terbaring sakit. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan, kelapangan dan keikhlasan serta kesabaran di atas segala sakit yang diderita, dan menjadikan sakit sebagai kifarat penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana sa'ribil ba'sya ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Demikian pula untuk saudara kita, sahabat kita yang saat ini mungkin sedang berhadapan dengan begitu banyak masalah, begitu banyak ujian demi ujian yang harus dihadapi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka jalan keluar terbaik dari setiap permasalahan yang ada. Senantiasa terbangun jiwa husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Betapa di balik setiap ujian, di balik setiap permasalahan yang hadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan hikmah, memberikan sebuah pembelajaran berharga, bahkan tentu saja peringatan yang pada gilirannya akan mampu dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk makin memperbaiki diri. Siap menapaki waktu dalam kehidupan yang makin baik dari waktu ke waktu. Begitulah hidup dan kehidupan tentu saja akan senantiasa datang silih berganti, di antara suka dan duka, di antara bahagia dan kesedihan, bahkan di antara kemenangan dan kekalahan. Namun yakinlah sebagai seorang muslim, tentu saja kita senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di balik setiap perkara dalam kehidupan ini ada zat yang maha mengatur dari hidup dan kehidupan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita akan kembalikan dan kita akan bersandar dan hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah sebagai pelindung dan cukup Allah sebagai penolong. Dengan rasa saya undang sahabat-sahabat juga untuk bergabung di layanan SMS maupun di WhatsApp di 0812 210 23. Lagi di 0812 210 23. Dengan rasa sambil menunggu beberapa pertanyaan di kesempatan pagi hari ini, insyaallah tema kita terkait dengan peringatan hanya berguna bagi orang-orang yang takut pada Allah. Kita akan mentadaburi surat di ayat ke-11 dari surah Yasin, ya, surat ke-36. Di ayat yang ke-11. Di ayat ke-11 di surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Walaupun mereka tidak melihatnya, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Dengan rasa melewati ayat ke-11 di surah Yasin ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan arahan terindah di sepanjang hidup dan kehidupan. Bagaimana ayat demi ayat Allah firmankan di dalam Al-Qur'an,
agar menjadi arahan dan bimbingan terbaik bagi manusia sepanjang masa. Bahkan melalui Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pelajaran yang padanya tentu saja manusia sejatinya dapat mengambil pelajaran, dapat mengambil hikmah begitu kan dari berbagai peristiwa yang ada di dalamnya. Melalui Al-Quran pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada manusia dengan berbagai peringatan. Ada sanksi, ada ancaman yang padanya setiap manusia sejatinya dapat memperbaiki sikap hidup dan kehidupannya agar kembali kepada jalan yang benar. Jalan cahaya yang padanya manusia tentu saja dapat memilah dan memilih mana perkara yang hak dan mana perkara-perkara yang batil. Demikian juga halnya bagaimana setiap hamba tatkala ia sudah mampu memilah dan memilih mana perkara yang hak dan mana perkara-perkara yang batil, maka tentu saja ia akan berjuang untuk menegakkan perkara yang hak. Ia akan tinggalkan perkara-perkara batil, bahkan ia akan singkirkan perkara batil dalam kehidupannya. Akan tentu saja kehancuran dari kebatilan itulah yang harus menjadi bagian dari pondasi dalam kehidupan. Tidak boleh ada kebatilan di dalam kehidupan sekecil apapun. Agar tidak ada peluang dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan manusia. Sebab ketika kebatilan terjadi, tentu saja ini hanya jadi awal bagi terjadinya kerugian, kehinaan, bahkan kebinasaan. Dengan rasa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia dengan peringatan. Namun demikian ada ketetapan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, sebuah peringatan tentu saja hanya berlaku dan berguna bagi orang-orang yang beriman. yakni mereka-mereka yang kembali kepada kitab Allah, yakni Al-Quran, dan mengikuti serta mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran yang ada di dalamnya. Dan mereka inilah yang dikategorikan sebagai hamba yang takut terhadap Allah, sekalipun mereka tidak dapat melihat Allah. Namun tentu ia selalu tumbuh di dalam kalbunya, perasaan senantiasa merasa diawasi, merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataukah di dalam keadaan terang-terangan. Innama tundiru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Walaupun mereka tidak melihatnya. Artinya mereka-mereka yang senantiasa memiliki fondasi keimanan di dalam dirinya, sekalipun dia tidak bisa melihat Allah, namun dia yakin bahwa Allah senantiasa melihat, senantiasa mengawasi, senantiasa memperhatikan apapun yang ia lakukan. Abasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Nah, inilah karakter mereka yang beriman kepada Allah. Senantiasa mereka merasa diawasi, senantiasa mereka diperhatikan oleh Allah. Kata orang Sunda diponcongok begitu ya. Dia senantiasa sadar bahwa dalam setiap langkah hidup dan kehidupannya Allah pasti akan memperhatikannya, maha teliti atas apapun yang dilakukan hamba-hambanya. Oleh karena itu Allah SWT memberikan apresiasi, memberikan harapan-harapan dengan penghargaan yang sangat luar biasa kepada mereka-mereka yang memiliki kategori di mana hidup dan kehidupannya senantiasa merasa diawasi oleh Allah dan takutnya hanya kepada Allah, maka pasti dia akan mendapatkan maghfirah. Dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang padanya tentu saja setiap dosa dan kesalahan akan mendapatkan ampunannya. Dengan rasa, kalau bicara tentang keberuntungan, maka inilah sesungguhnya keberuntungan yang sejatinya keberuntungan. Sebab tidak ada hal yang paling indah dalam kehidupan terlebih tatkala kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, melainkan tatkala kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan berada di dalam limpahan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah mendapatkan keberuntungan insya Allah Subhanahu wa taala, kalau manusia sudah mendapatkan kenikmatan insya Allah Subhanahu wa taala, itu artinya dia mendapatkan kemuliaan insya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu
Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan dengan surga dengan segenap kenikmatan yang ada di dalamnya sebagai bentuk penghargaan di sisi Allah atas segala bentuk kebajikan dari investasi ibadah, amal soleh yang senantiasa dilakukan oleh hamba-hamba yang beriman. Terima kasih. Kalau kita baca juga di ayat yang lain, kita bisa baca di dalam surah Az-Zariyat ya, di surah yang ke-51 pada ayat ke-55 di situ dinyatakan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan gambaran terindah tentang pentingnya peringatan dan hanya mereka-mereka yang beriman yang tentu saja memiliki kecenderungan untuk respon atas setiap peringatan dan bahagia segembira ketika dia diingatkan. Di ayat ke-55 di surah Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan tetaplah memberi peringatan karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dengar sebuah nasihat bahkan sebuah teguran bagi mereka yang hatinya dalam keimanan tentu akan senantiasa memiliki makna tersendiri. Dalam jati diri mereka yang beriman, kalaupun toh mereka ditegur, mereka tentu akan merasa nyaman karena di balik teguran itu tentu saja ada sesuatu yang bisa dia perbaiki untuk bisa menapaki kehidupan ini makin baik dari waktu ke waktu. Ada nilai kemanfaatan begitu kan, ada nilai guna yang langsung mereka rasakan di balik nasihat dan teguran yang sampai kepadanya. Nah, terhadap peringatan yang datang, terlebih datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka karakter manusia yang beriman akan mensikapinya dengan pandangan serta hati yang positif. Nah, nilai-nilai positif hidup inilah yang sungguhnya akan menenteramkan jiwanya. Tapi kalau orang sudah berpikir negatif, pasti tentu saja dia hanya akan berada di dalam kegelisahan. Diliputi oleh perasaan serba curiga, diliputi oleh perasaan tidak enak gitu kan, tidak nyaman. Nah, sebaliknya justru bagi orang-orang yang beriman, tatkala mereka diingatkan, terlebih peringatan itu datang di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka peringatan itu akan dipandangnya sebagai perkara yang positif yang akan makin memberikan kebaikan di dalam dirinya. Paling tidak ada 4 perkara lah gitu ya, 4 perkara dari hal-hal yang akan menjadi nilai positif bagi mereka yang beriman tatkala mereka diingatkan, terlebih dari apa yang bersandar kepada peringatan insyaallah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, bahwa peringatan itu menjadi sangat penting karena dengan peringatan itu dia tidak akan terjebak pada perilaku dosa dan kesalahan yang berkepanjangan. Jadi bagi hamba yang beriman, mendengar ternyata kalau diingatkan itu dia akan bahagia, dia akan gembira, memiliki nilai positif karena dia tidak akan mengulang kesalahan untuk kesekian kalinya. Sebab tidak ada hal yang paling merugikan di dalam kehidupan manakala seseorang melakukan kesalahan kedua kali dan kemudian terjebak pada perilaku yang nanti pada gilirannya hanya akan menjadi sumber kehinaan dan kebinasaan. Oleh karena itu bagi mereka yang beriman, peringatan itu menjadi sangat penting karena sekali lagi dengan peringatan tersebut dia akan terbebas dari keterjebakan kesalahan yang berikutnya. Tapi kalau orang sudah terjebak pada kesalahan yang sama, itu kan digambarkan sebagai bentuk kedunguan, sebagai bentuk gambaran manusia yang sangat merugi. Kalau dengan kesalahan yang sama kemudian terus-menerus dia ulang, artinya dia tidak akan mendapatkan peluang dan kesempatan untuk makin memperbaiki diri dan tidak lagi ada peluang dan kesempatan untuk berada pada lintasan kebaikan di sepanjang hidup dan kehidupannya. Betapa tidak terhormatnya begitu kan sikap karakter seperti itu. Ketika manusia sudah kehilangan harga dirinya,
Terlebih ketika dia diingatkan namun kemudian tidak mantapkan langkahnya untuk makin baik, malah justru terus-menerus terjebak di dalam perbuatan dosa dan kejahatannya, maka ini menggambarkan betapa dia sudah berada pada tataran hidup yang akan hina, rugi bahkan binasa. Dengan rasa adapun poin yang kedua, ini terkait dengan hamba yang beriman yang tatkala peringatan itu datang pasti akan selalu ada pandangan positif pada dirinya, karena baginya peringatan itu makin meningkatkan dirinya pada semangat menambah investasi hidup dengan nilai ibadah dan amal soleh. Jadi dia akan berjuang gitu kan untuk bisa mendapatkan nilai hidup yang makin bermanfaat, bukan hanya bagi dirinya tapi juga tentu bagi orang-orang yang hadir di dalam kehidupannya. Kalau sudah seperti ini ya beruntung begitu ya. Kenapa? Sebab selalu ada tambahan kebaikan. Selalu dia berjuang dan berusaha jangan sampai setiap langkah hidup itu kosong dari nilai-nilai kebajikan, kosong dari investasi ibadah dan amal soleh. Dan mereka-mereka yang mumpuni dengan investasi ibadah dan amal soleh adalah mereka-mereka yang tentu saja hidupnya akan senantiasa berada di dalam kemuliaan, akan senantiasa mendapatkan curahan keberkahan insya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makin meningkat begitu kan ibadahnya, makin meningkat semangat girohnya untuk beramal dari apa yang diingatkan kepada dirinya atas berbagai perkara. Nah, ini keuntungan yang kedua yang tentu saja harus menjadi bagian dari sisi hidup dan kehidupan kita. Karena kalau peringatan datang, maka pandangan positif yang selalu muncul dalam dirinya, bukan negatif. Kalau negatif yang muncul dalam dirinya berarti ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya. Adapun yang ketiga, pendengar AC, peringatan itu akan makin membuka peluang bagi dirinya untuk untuk menjadi bagian dari mereka-mereka yang merasakan bahwa ampunan Allah SWT itu diberikan luas kepada mereka. Dan tentu saja mereka akan mengoptimalkan peluang yang ada untuk kualitas hidup yang makin baik. Jadi setiap ada kesempatan ampunan, maka tentu saja ini akan digunakan untuk makin baik dirinya dari waktu ke waktu. Nah, inilah yang sungguhnya menjadi nilai keberuntungan bagi hamba beriman. Kalau sudah mendapatkan ampunan insya Allah SWT, artinya dia akan berada pada keridhaan. Dia akan berada pada nilai kemuliaan. Dan orang-orang yang mendapatkan keridhaan dan kemuliaan insya Allah SWT, artinya mereka inilah yang senantiasa akan mendapatkan bantuan, mendapatkan perlindungan, bahkan pertolongan insya Allah SWT. Adapun poin yang keempat, pendengar AC, mereka-mereka yang selalu berpandangan positif akan peringatan dan senantiasa bahagia ketika diingatkan, karena peringatan itu akan menjadi dorongan pada dirinya agar makin mawas diri, gitu ya, akan makin berhati-hati pada setiap bujukan setan yang tentu saja akan selalu mencari-cari kelengahan manusia, begitu kan, agar masuk di dalam tepian jurang kehinaan dan kebinasaan. Jadi dia sadar betul bahwa ada musuh yang nyata dalam kehidupan. Siapa? Ya setan. Adu mubin, musuh yang nyata yang harus senantiasa diwaspadai. Karena itu setiap langkah hidup dan kehidupan senantiasa perhatikan, jangan sampai dia terjebak pada perilaku-perilaku yang menjebaknya pada perbuatan dosa dan kejahatan. Manakala dia sudah mewaspadai dirinya pada langkah-langkah yang nanti biasanya setan akan masuk dari celah-celah yang ada, maka tentu saja dia akan betul-betul berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlindungan diri kepada Allah inilah yang tentu akan menjadi pondasi berharga agar dia selalu berada di dalam keselamatan, terbebas dan terlepas dirinya dari bujuk rayu setan yang memang selalu akan mencari-cari kelengahan dan kelemahan manusia agar masuk di dalam kerugian. Setan akan terus membisikkan ke dalam hati manusia untuk melakukan perkara-perkara yang dilihat dan dipandangnya itu indah, padahal sebetulnya justru di kemudian hari
apa yang dilakukan manusia itu hanya akan berujung pada penyesalan, bahkan kerugian dan kebinasaan. Dengan hasil dari 4 karakter tersebut tentu saja ini menjadi bahan evaluasi bagi kita. Adakah kita di antara kriteria yang telah disebutkan di atas? Adakah kita termasuk orang-orang yang tatkala diberikan peringatan kita merasa peringatan itu penting? Karena dengannya tentu kita tidak akan terjebak pada perilaku dosa dan kejahatan yang berkepanjangan. Adakah kita termasuk orang-orang yang tatkala diingatkan makin meningkat dirinya pada semangat menambah investasi ibadah dan amal soleh? Bahkan adakah kita di antara mereka-mereka yang tatkala diingatkan makin membuka peluang bagi dirinya untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala? Betapa besarnya peluang dan kesempatan yang diberikan untuk mendapatkan ampunan Allah, dan tatkala ampunan Allah itu hadir dalam hidupannya, maka tentu saja ini tidak akan pernah disia-siakan. Dan adakah kita di antara mereka-mereka yang saat diingatkan sadar agar dirinya makin mawas diri? Karena bagaimanapun setan tentu akan terus berjuang menggelincirkan dirinya pada jalan kesatan, pada jalan kerugian. Setan tidak akan pernah berhenti, bahkan tidak akan pernah tinggal diam, menjadikan manusia itu taat kepada aturan Allah. Pasti akan digeser, begitu kan? Bagaimana setan berusaha agar manusia menggeserkan perjuangan yang lurus itu kepada perkara yang bengkok. Perkara-perkara yang halal kepada perkara yang haram. Perkara-perkara yang baik kepada perkara yang buruk. Begitulah setan. Dia akan mutarbalikan fakta dan akan menggelincirkan manusia pada setiap arah dan langkah. Oleh karena itu peluang dan kesempatan yang ada hendaknya betul-betul bisa kita optimalkan, bahkan kita maksimalkan agar kita termasuk orang-orang yang menemukan kemuliaan. Dan ikhtiar tentu saja dengan doa kita agar digolongkan di antara hamba-hamba yang beriman dan memandang positif setiap peringatan yang datang adalah kunci kemuliaan yang pada gilirannya akan berbuah kebaikan, bahkan kebahagiaan dan menenteramkan hati. Perjuangan dan pengorbanan dari risalah para nabi dan rasul adalah guru terbaik sepanjang masa. Agar kita bisa terus belajar, agar kita terus bergerak meraih apa yang menjadi janji dan harapan insya Allah Subhanahu wa taala. Sebab ternyata perjuangan para nabi dan rasul pun adalah perjuangan yang sungguh sangat luar biasa, begitu kan? Mereka terus mengingatkan hamba-hambanya agar kembali kepada jalan Allah. Mengingatkan umatnya untuk taqarrub pada Allah. Ada di antara mereka yang beriman, namun ada di antara umatnya yang cenderung membangkang. Namun terus peringatan itu disampaikan, dan tentu saja ada di antara sebagian mereka yang menerima peringatan tersebut. Sekalipun tentu ada pula di antara mereka yang membangkang peringatan-peringatan tersebut. Namun tentu pada akhirnya mereka-mereka yang membangkang peringatan Allah dan Rasulnya hanya akan berhadapan dengan kehinaan, kerugian, bahkan kebinasaan. Bagi mereka-mereka yang ingkar tentu saja mereka hanya akan rugi, begitu kan. Karena ternyata suatu peringatan pada intinya akan memberikan pencerahan bagi dirinya. Dia tidak terlena dengan kesalahan yang pernah dilakukannya dan dia segera mengevaluasi. Oleh karena itu karakteristik orang yang beriman itu adalah mereka-mereka yang senantiasa melakukan evaluasi atas segala kekurangan, atas segala kelemahan-kelemahan dirinya. Di saat mereka melihat kelemahan di dalam dirinya, di saat mereka melihat kekurangan yang ada pada dirinya, maka mereka segera mawas diri dan memperbaiki apa yang salah itu dengan kebaikan-kebaikan. Karena dia menyadari betapa pentingnya anugerah Allah melewati ampunan di dalam kehidupannya. Dan tidak ada kesempatan-kesempatan yang kemudian dibuang percuma di dalam kehidupannya. Sebab memang disadari betul setiap peluang dan kesempatan itu adalah jalan menuju kebaikan. Sebab tatkala kematian sudah terjadi, maka peluang dan kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi hilang, menjadi sirna adanya. Nah, pendengar AC, apa yang dipaparkan di dalam Al-Quran surah Yasin di ayat yang ke-11 di awal tadi, bahwa
peringatan itu tentu saja memang menjadi kilas balik hidup bagi mereka-mereka yang mau mengikuti aturan-aturan Allah. Oleh karena itu, hanya mereka-mereka yang terbuka hatinya yang tentu saja dia siap menerima peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Innama tundiru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Walaupun mereka tidak melihatnya. Walaupun mereka tidak bisa melihat Allah, tapi mereka yakin bahwa Allah senantiasa melihat, senantiasa mengawasi, senantiasa memperhatikannya. Oleh karena itu tentu saja dalam setiap langkah hidup dan kehidupannya mereka senantiasa berhati-hati. Dan sebagai bentuk apresiasi penghargaan atas mereka, fabasyirhu bimagfirati wa ajrin karim. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Jadi mereka-mereka yang senantiasa mengindahkan peringatan Allah dan Rasul-Nya, mereka menyadari setiap langkah kehidupannya senantiasa diawasi dan diperhatikan Allah, maka tentu saja mereka akan menemukan kemuliaan. Kemuliaan mereka makin bertambah karena mereka tentu saja akan mendapatkan ampunan insya Allah Subhanahu wa taala dan limpahan pahala yang berlipat ganda. Mendapatkan anugerah Allah dengan ampunan dan kenikmatan hidup tentu saja menjadi perkara yang tiada bandingannya. Bagaimanapun manusia mendapatkan harta, tentu saja harta yang didapatkan kalau kemudian itu tidak ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, maka tentu itu hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemadaratan bagi dirinya. Oleh karena itu setiap hamba yang beriman tentu yang akan mereka perjuangkan adalah semangat untuk terus menggali ilmu, semangat untuk terus meningkatkan investasi hidup dan kehidupan mereka pada nilai hidup yang di dalamnya selalu ada nuansa ibadah dan amal soleh. Sebab dua fondasi ini yang memang pada gilirannya akan menjadi sumber keselamatan dan penyelamat di dalam kehidupan. Terima kasih sekali lagi bagi yang bertanya di layanan SMS ataupun WhatsApp dipersilakan di 0812 210 23. Lagi di 0812 210 23. Ini terkait dengan apa yang Allah firmankan ya di dalam surah Yasin di ayat ke-11. Bagaimana sebuah peringatan memang hanya akan berguna bagi orang-orang yang takutnya hanya kepada Allah SWT. Di saat takut kepada Allah, dia makin mendekat. Dia makin merasakan ada kedekatan hubungan yang tentu saja pada gilirannya akan menenteramkan dirinya. Dan hanya dekat kepada Allah tentu saja setiap permasalahan itu akan dibukakan oleh Allah SWT untuk dicarikan jalan keluar terbaik. Dan inilah cermin manusia yang tentu saja akan kembali menemukan kemuliaan dari apa yang senantiasa menjadi harapan-harapan di dalam kehidupan mereka. Baik pendengar kasih, dari apa yang dipaparkan di ayat ke-11 di surah Yasin, tentu saja kita juga banyak mendapatkan pelajaran yang demikian berharga, betapa pentingnya hidup berada di dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun tentu saja ini akan senantiasa memberikan penajaman batin kita untuk selalu hidup dalam lintasan ketaatan, ketundukan dan kepatuhan menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu betapa ruginya, betapa hinanya dan betapa binasanya manusia-manusia yang cenderung mengabaikan aturan-aturan Allah. Karena tentu saja mereka pasti akan berhadapan dengan kesengsaraan, akan berhadapan dengan kebinasaan. Dan nilai keimanan inilah yang sungguhnya akan menempatkan manusia pada derajat kemuliaan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang dipapar di kesempatan pagi hari ini senantiasa menjadi ilmu, senantiasa menjadi pencerahan di dalam kehidupan kita. Kita sudah berada di penghujung acara kita, Bon Pagi. Sekali lagi mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa terus membimbing kita dan menghadirkan keimanan sebagai pondasi dalam kehidupan kita, merasa nikmat dan senantiasa menghadirkan sisi positif terkait dengan peringatan yang hadir dalam kehidupan, karena memang peringatan itu sangat berharga
untuk menapaki kehidupan kita pada jalan hidup yang penuh dengan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah